kebenaran, dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ayo. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama tangannya yuk. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bareng saya tangannya yuk. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari semua FDC yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari semua jemaat Tuhan saja. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Papa parararara, pararararara, Papa parararara, pararararara. Mari semua tepuk tangan untuk Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Kami mau mengiring-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari
anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku,
Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk hari yang Tuhan beri. Kebaikan dan kemurahan Tuhan sungguh telah terbukti dalam hidup kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan senantiasa hati dan hidup kami mau terarah, terfokus kepada Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami akan berkemenangan, hidup kami akan hidup dalam kebahagiaan jika Tuhan yang menjadi fokus dari kehidupan kami, jika Tuhan yang menjadi pusat dalam hidup kami. Dan di sepanjang bulan ini ya Tuhan, kami belajar untuk hidup memfokuskan diri kepada Tuhan, yaitu dengan hidup sebagai penyembah-Mu ya Tuhan. Dari sanalah kami akan menerima air hidup, kebahagiaan yang abadi, yang kekal, yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu di minggu yang terakhir ini di bulan Oktober untuk menyampaikan apa yang memang menjadi isi hati-Mu bagi seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat yang mendengar semakin dibangun iman dan percayanya untuk hidup sungguh-sungguh memusatkan perhatian kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Temanya di minggu yang kelima itu adalah, benarkah banyak jalan menuju Roma? Do all roads leads to Rome? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu kita ketahui apa yang menjadi fokus atau pusat perhatian kita itu akan sangat menentukan keadaan kita. Ya, kalau pusat atau fokus kita hanya kepada uang, kalau nggak ada uang, hati kita galau. Itulah yang sederhananya saudara ya. Tapi kalau fokus atau pusat perhatian kita adalah Tuhan, ya, sekalipun uang mungkin tak ada, beras di rumah mungkin sedang yang satu tumbak terakhir, ya, tapi hati kita tetap mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi fokus kita. Nah ini sangat menentukan Bapak Ibu, apa yang menjadi fokus atau pusat perhatian kita. Kalau Tuhan yang menjadi pusat perhatian kita, maka mau ada masalah, mau ada kesulitan, mau ada penderitaan, hati kita damai. Tetapi kalau masalah atau kesulitan atau penderitaan yang menjadi pusat kehidupan kita, pikiran kita tertuju ke sana terus, pasti hati kita menjadi galau, hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi gundah ya saudara. Oleh karena itu penting sekali apa yang menjadi fokus atau pusat perhatian kita sangat menentukan keadaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila fokus dari kehidupan kita itu adalah tepat, maka hati kita akan teduh dan semangat juang dalam diri kita tidak akan padam. Kalau Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kita, mau nggak ada uang, Tuhan aku percaya Engkau sanggup memberkati apa yang kukerjakan pada hari ini. Semangatnya bangkit saudara kan? Karena siapa yang menjadi pusat kehidupannya? Tuhan. Semangat dalam dirinya tidak padam. Tapi kalau pusat perhatiannya hanya kepada masalah aja, datang masalah satu, aduh, semangatnya padam. Kayak peribahasa itu, dia nggak akan ngomong gini, udah jatuh, kena timpa tangga, digigit anjing, anjingnya rabies lagi, waduh. Semangat juangnya jadi padam, ya. Nah sebaliknya bila kita memfokuskan kehidupan kita ke arah yang keliru, itu seperti yang tadi saya sampaikan, maka hidup kita akan menjadi porak-poranda. Nah apabila Anda mengarahkan fokus atau pusat perhatian Anda kepada Tuhan, maka iman Anda akan bangkit dan hati Anda akan diliputi dengan damai sejahtera. Nah sebaliknya bila Anda hanya sibuk memikirkan keadaan di sekeliling Anda, di sekitar Anda, yang mungkin keadaan di sekitar atau di sekeliling Anda itu keadaannya sedang kalang kabut, maka hati saudara bisa saja menjadi gundah. Semangat dalam diri saudara bisa saja memudar.
Akan tetapi Bapak Ibu jangan sampai salah paham ya. Saya bukan berkata bahwa enggak usah mempedulikan keadaan di sekitar kita, atau tidak usah mempersiapkan diri terhadap kondisi yang sulit yang akan terjadi. Tidak ya Bapak Ibu, saya tidak berkata seperti itu. Karena itu Bapak Ibu bedakanlah antara memberi perhatian dan memfokuskan perhatian. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tentu Bapak Ibu saudara-saudari boleh dan harus memberi perhatian terhadap keadaan yang ada di sekitar Anda. Namun di saat yang sama, saudara jangan memusatkan perhatian saudara atau memfokuskan perhatian saudara ke sana terus, sehingga Anda lupa kalau ada Allah yang penuh dengan kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaannya yang tidak terbatas. Dia yang menggenggam hidup saudara. Fokuskanlah, arahkanlah, pusatkanlah perhatian saudara kepada Allah. Bukan berarti saudara tidak mempedulikan keadaan di sekitar saudara. Saudara bisa memberi perhatian. Tetapi namun di saat yang sama, jangan itu membuat fokus saudara hanya kepada keadaan tersebut. Ya saudara. Oleh karena itu di sepanjang bulan ini kita belajar tentang pentingnya untuk hidup dengan fokus yang benar, dengan pusat perhatian yang benar. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa hidup dengan fokus yang benar, hidup dengan pusat perhatian yang benar. Nah salah satunya adalah dengan hidup sebagai penyembah Tuhan, hidup menyembah Tuhan. Mengapa? Karena pada dasarnya penyembahan kepada Allah itu merupakan ungkapan dari apa? Sikap memusatkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepadanya. Di saat kita benar-benar menyembah Allah, ya, maka hati, pikiran, dan perasaan kita akan tertuju kepadanya. Kalau kita memfokuskan perhatian kita kepada Allah, inilah yang akan membuahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang samalah yang dialami oleh seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di Perigi Yakub di dekat desa Sikar di daerah Samaria. Nah perlu Bapak Ibu ketahui, perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang haus akan kebahagiaan. Akan tetapi dia tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan tersebut. Walaupun ia telah 5 kali kawin cerai, dan laki-laki yang tinggal bersamanya sekarang bukanlah suaminya, tetap juga ia tidak mengalami kebahagiaan yang ia dambakan. Ya. Nah, perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupannya. Ya. Dalam perjumpaan itu Tuhan Yesus mengajak perempuan Samaria ini untuk mengenal Allah yang sejati, menyembah Dia, serta mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Nah dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak yang bersangkutan untuk mengubah fokus kehidupannya. Ya, kalau sebelumnya mungkin fokus kehidupannya, kalau ia berganti-ganti suami, ia akan mengalami kebahagiaan. Tapi nyatanya ia tak kunjung mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus sekarang ganti fokus. Tuhan Yesus mengajak dia untuk mengubah fokus kehidupannya. Perubahan fokus kehidupan inilah yang mengakibatkan perempuan ini meninggalkan daerah Perigi di mana ia bertemu dengan Yesus dan pulang ke desanya sebagai pribadi yang berubah. Berubah dari orang yang mencari kebahagiaan
menjadi orang yang hidup dipenuhi kebahagiaan. Bukan itu saja, ia juga dipakai oleh Allah untuk membawa satu desanya datang kepada Yesus dan mengalami kebahagiaan yang sama. Bukankah itu yang kita rindukan Bapak Ibu? Kita mengalami kebahagiaan dan kita juga mengajak orang lain untuk mengalami kebahagiaan yang sama. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, untuk hal tersebut saya mengajak kita untuk membaca peristiwa tersebut dalam Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria ini, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus memaparkan ada 5 kebenaran. 4 kebenaran adalah sudah kita pelajari di 4 minggu yang lewat. Kebenaran itu yang pertama adalah bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, pengikut yang sejati dan bukan Kristen seolah-olah. Kalau saudara masih ingat ya, bukan Kristen seolah-olah, tapi menghendaki penyembah yang benar. Yang kedua, penyembah yang benar adalah penyembah Allah yang sejati. Dari situ kita belajar apa yang kita cintai akan menentukan keadaan hati kita. Adakah Allah yang sejati yang kita sembah ataukah ilah yang palsu seperti uang, kekayaan, kehormatan, ketenaran, jabatan dan sebagainya. Apa yang kita cintai akan menentukan keadaan hati kita. Dan yang ketiga kita belajar yang benar, yang ketiga bahwa penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh. Kita belajar di minggu yang ketiga apa itu menyembah Allah di dalam roh. Dan yang keempat, penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam kebenaran. Itu yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu dari Pak Pendeta John yang dari Rantau Perapat. Dan yang sekarang yang kelima ini, penyembah yang benar harus percaya kepada Yesus Kristus. Katakan kepada kanan kiri saudara, penyembah yang benar harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah tentang hal ini diutarakan Tuhan Yesus secara lugas dan tegas di ayat 21 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, apa dikatakan? Percayalah kepadaku. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada perempuan Samaria tersebut, percayalah kepadaku. Nah, untuk menegaskan pentingnya kata percaya ini Bapak Ibu ya, maka dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru kita yang asli ya, Yesus mengucapkannya dalam bentuk kata kerja aorist imperatif aktif. Imperatif yang artinya adalah suatu keharusan.
bukanlah suatu anjuran. Nah, perempuan ini harus percaya kepada Yesus, dan demikian ia juga akan mempercayai semua yang Yesus katakan, termasuk tentang kehendak Allah akan penyembah yang benar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan menelaah kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut dari mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-26, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan arti harus percaya kepada Yesus adalah yang pertama. Arti dari harus percaya kepada Yesus yang pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Nah, untuk menjadi penyembah yang benar, orang harus percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Nah, ini mulai masuk ini teologisnya saudara ya. Jadi saudara kalau agak susah mengunyahnya nggak apa-apa, nanti pelan-pelan dipahami ya saudara. Nah, apakah yang dimaksud dengan Mesias ini? Mesias artinya adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia guna menyelamatkan umat manusia. Tentang hal ini kita dapat baca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-67 dan juga ayat yang ke-75. Lalu Matius yang pertama, ayatnya yang ke-21. Di sana tadi dikatakan menyelamatkan, ya. Nah, kata menyelamatkan ini nampaknya sederhana Bapak Ibu. Namun sesungguhnya banyak orang yang tidak cukup memahami maknanya. Kalau pertanyaan yang sama saya ajukan, apa maksudnya Yesus mampu menyelamatkan dalam hidup saudara? Apakah yang dimaksudkan itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apakah yang dimaksudkan mampu menyelamatkan? Karena seperti cerita Pak Bambang, satu kali dia diajak oleh seorang yang belum percaya kepada Yesus untuk makan malam. Waktu di situ Pak Bambang sampaikan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia akan menyelamatkan engkau. Orang tadi, karena dia belum orang Kristen dan belum orang percaya, dia tanya, selamat itu apa Pak? Ya Pak Bambang jawab, ya selamat gitu. Selamat apa? Ya selamat katanya. Selamat itu maksudnya selamat dari kalau kita mau tertabrak mobil kita selamat gak jadi tertabrak, atau selamat dari bencana, atau selamat terhindar dari orang yang hendak menipu kita. Selamat itu seperti apa Pak? Katanya. Nah, dari situ beliau tersadar, ternyata nampaknya sederhana kata selamat, tapi tidak semua orang bisa memahami apa maksud dari selamat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, arti yang sederhana dari kata selamat dalam iman Kristen itu artinya bebas dari ikatan dosa dan bebas dari hukuman dosa. Saya ulangi, arti yang sederhana dari selamat adalah selamat, bebas dari ikatan dosa, dan selamat, bebas dari hukuman dosa. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus datang sebagai Sang Mesias untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Dan juga apa? Hukuman akibat dosa tersebut. Itulah yang dimaksudkan Yesus menyelamatkan. Yesus datang sebagai Sang Mesias untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa, serta memulihkan kehidupan manusia kepada rencana Allah yang semula ketika Ia menciptakan mereka, yaitu sebagai apa? Para
penyembahnya. Nah, hal ini diutarakan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-74 melalui kalimat supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Nah, itu artinya Sang Mesias datang untuk menyelamatkan kita agar kita dapat beribadah kepada Allah sebagai penyembah yang benar. Nah, peranan Mesias seperti yang di ataslah yang dipahami oleh perempuan Samaria tadi. Hanya saja ia tidak mengetahui siapakah Mesias yang sebenarnya. Itu sebabnya Yesus menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa dirinya lah Sang Mesias tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Artinya perempuan ini tahu tentang Mesias tersebut, ya. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat yang ke-26, mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah Sang Mesias yang engkau sebutkan tadi. Sang Mesias yang menyelamatkan dari perbudakan dosa, yang menyelamatkan dari hukuman dosa, yang mengakibatkan pemulihan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Itulah Sang Mesias. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Anda percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias dalam hidup Anda? Yang kedua, arti dari harus percaya kepada Yesus. Yang kedua, kalau yang pertama tadi percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, yang kedua adalah percaya bahwa Yesus adalah Sang Imam Besar. Saudara asing mendengar ini? Oh, puji Tuhan, Bu Istina tidak asing ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, arti percaya kepada Yesus adalah percaya bahwa Yesus adalah Sang Imam Besar. Untuk menjadi seorang penyembah yang benar, orang harus percaya bahwa Yesus adalah Sang Imam Besar. Katakan bersama dengan saya, Sang Imam Besar. Nah, apakah yang dimaksud dengan Sang Imam Besar ini? Untuk itu, kita perlu memahami apakah seorang imam itu di dalam Alkitab. Mungkin saudara pernah mendengar ya, imam besar ya. Kan ada imam besar FPI kan gitu ya. Ada imam besar. Mungkin saudara paling enggak udah ya imam besar sebut gitu ya. Tapi saudara harus pahami, berbeda apa yang saudara mengerti tentang imam besar yang seperti yang ada di TV-TV itu ya saudara ya. Nah, seorang imam itu adalah pribadi yang dipilih Allah untuk apa? Menjadi perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah. Sekali lagi, seorang imam adalah pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi apa? Perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah. Termasuk penghubung di dalam manusia juga beribadah kepada Allah. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, adalah sangat penting peran daripada seorang imam. Peranan dari perantara ini adalah penting. Bukankah hal yang lazim, Bapak Ibu saudara-saudari, bila kita hendak menyampaikan suatu pesan yang penting dan bersifat pribadi kepada seseorang yang kita belum cukup akrab dengan orang tersebut, maka kita akan meminta bantuan seorang perantara. Saya sering kali orang datang ke rumah saya,
Pak, bisa minta tolong, bilang sama bosnya Jordan masukkan anak saya kerja katanya. Kenapa dia datang ke saya? Karena mungkin dia melihat saya punya hubungan dengan Pak Philip, Bu Ani, ya kan? Sementara dia tidak mungkin menyampaikan secara langsung. Kenapa? Karena dia tidak akrab dengan Pak Philip atau Bu Ani, kan begitu. Sehingga dia datang kepada saya yang mungkin saya akrab dengan dia, dan dia lihat saya ini berhubungan dengan Pak Philip dan Bu Ani. Sehingga apa? Orang tersebut datang kepada saya, sampaikan, Pak, bisa minta tolong anak saya dimasukkan ke Jordan. Seolah-olah saya yang punya pabrik, padahal saya yang maksudkan adalah seorang perantara. Itulah pentingnya seorang perantara. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut tidak memiliki hubungan yang langsung, ya kan? Atau dia mungkin sungkan untuk menyampaikannya karena tidak memiliki relasi, sehingga dia melewati saya, ya. Nah, bukan itu aja saudara, pernah juga saya jadi perantara untuk menyampaikan cintanya orang. Mungkin orang tersebut tidak berani sampaikan, sehingga harus saya lewat saya dulu, baru saya bilang, oh si A itu suka sama kamu. Itulah perantara ya saudara ya. Hal yang lazim adanya seorang perantara. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu, bila di dalam ibadah kepada Allah, kita juga memerlukan perantara. Mengapa kita memerlukan itu? Hal itu disebabkan karena Allah adalah pribadi yang maha kudus, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Kemahakudusan Allah dan keberdosaan manusia itu mengakibatkan untuk melakukan ibadah, orang memerlukan seorang imam sebagai perantara. Dan itulah peranan seorang imam. Nah, sedangkan imam besar adalah pemimpin dari para imam. Ia bertanggung jawab untuk menjadi perantara bagi apa? Seluruh umat dengan Allah. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, saudara akan semakin memahami uraian firman Tuhan tersebut. Ketika nanti saudara pulang, saudara baca Ibrani 9 ya. Nah, kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-9, dijelaskan di sana bahwa imam besar itu adalah seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Oleh karena itu, ketika ia hendak melakukan ibadah di dalam kemah suci, sebelum ia melakukan itu, ia harus mengorbankan sesuatu dulu. Untuk apa? Untuk imam besar tersebut memperdamaikan dirinya dengan Allah. Setelah ia diperdamaikan dengan Allah, barulah ia mempersembahkan korban. Supaya apa? Allah berdamai dengan umatnya. Itu peran seorang imam besar. Tapi dia imam besar yang tidak sempurna, seorang manusia biasa juga. Artinya dia perlu mempersembahkan, mengorbankan sesuatu juga untuk memperdamaikan dirinya dengan Allah terlebih dahulu. Baru dia bisa memperdamaikan Allah dengan umatnya. Nah, karena ketidaksempurnaan dari para imam besar inilah, maka 2000 tahun yang lampau Yesus datang ke dunia sebagai sang imam besar yang sempurna. Saya ulangi, karena ketidaksempurnaan dari para imam besar tadi, maka 2000 tahun yang lampau Yesus datang ke dunia sebagai imam besar yang sempurna. Sang imam besar Tuhan Yesus datang menghadap tahta Allah bukan dengan membawa darah dari hewan yang dikurbankan, tetapi darahnya sendiri. Darahnya yang dicurahkan di kayu salib untuk memperdamaikan kita. Tentang hal tersebut ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-9
ayat yang ke-11a, 12a, dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi Kristus telah datang sebagai apa? Imam besar. Untuk apa? Hal-hal yang baik yang akan datang. Yang kedua, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi apa? Dengan membawa darahnya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, seorang imam besar ketika ia hendak melakukan ibadah, maka dia harus mempersembahkan kurban terlebih dahulu, mengorbankan terlebih dahulu, supaya apa? Dia berdamai dulu dirinya dengan Allah. Setelah itu baru dia bisa membawa jemaat umat untuk berdamai dengan Allah. Akan tetapi seperti yang kita baca, Tuhan Yesus ya masuk satu kali untuk selamanya ke dalam yang tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Allah yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah karena Yesus Kristus sang imam besar tadi, saudara. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah, maka Kristus telah datang sebagai imam besar. Yang apa? Yang mengorbankan dirinya sendiri. Keberadaan dirinya sebagai sang imam besar inilah yang diutarakan kepada perempuan Samaria tersebut di ayatnya yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan apa? Dan sudah tiba sekarang. Artinya Tuhan Yesus saat ia memulai pelayanannya sebagai sang imam besar yang dimaksudkan dalam Ibrani 4 ayat 8-15, ia adalah seorang imam besar yang dapat ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia juga adalah sang imam besar yang bersedia mengulurkan pertolongan pada waktunya. Itulah Yesus sebagai sang imam besar yang mengerti setiap kelemahan-kelemahan kita, yang bersedia mengulurkan pertolongan tepat pada waktunya. Itulah arti yang kedua. Sekarang arti yang ketiga. Arti dari harus percaya kepada Yesus. Yang pertama tadi percaya bahwa Yesus adalah sang Mesias. Yang kedua percaya bahwa Yesus adalah sang imam besar. Dan yang ketiga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk menjadi seorang penyembah yang benar, orang harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan berkata demikian, seperti yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 10, mari kita baca. Jawab Yesus kepadanya, kata pada perempuan Samaria itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dengan berkata seperti demikian, Yesus mengutarakan bahwa untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi yang diistilahkan di ayat 13 dan 14 sebagai air hidup yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, orang tersebut perlu mengenal dua hal. Yang pertama, mengenal kasih karunia Allah. Bahwa kebahagiaan
Itu merupakan karunia atau pemberian Allah dan bukan karena usaha manusia. Dan yang kedua adalah mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya, yaitu mengenal Yesus sang sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan. Itu artinya juga menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, pribadi yang maha tinggi, pribadi yang maha mulia, pribadi yang begitu mengasihi kita. Keberadaannya sebagai Tuhan inilah yang menyebabkan Yesus juga disebut sebagai Kristus atau Mesias, dan juga berfungsi sebagai Sang Imam Besar. Dia bukanlah Mesias yang seorang manusia biasa, namun dia adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Dalam pemahaman perempuan Samaria tersebut, Mesias itu adalah orang yang diurapi Allah, yang tujuannya itu hanya satu saja, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa-bangsa lain. Tetapi itu konsep Mesias yang salah. Karena Mesias yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah Yesus itu sendiri. Pribadi yang tidak hanya membebaskan, menyelamatkan bangsa Israel saja, tetapi seluruh umat manusia. Itulah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa, pribadi Allah itu sendiri. Hal tersebut diutarakan dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah Mesias, itulah Kristus, merupakan pribadi Tuhan itu sendiri. Dan seperti yang diutarakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 tadi, Yesus juga bukanlah seorang imam besar yang merupakan manusia biasa yang tidak sempurna. Tidak. Kalau seorang imam besar tadi, setiap dia mau beribadah kepada Allah harus mempersembahkan kurban. Tetapi Yesus satu untuk selamanya. Darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah darah kurban yang memperdamaikan. Oleh karena itu dialah sang imam besar yang sejati, saudara. Di dalam ibadah pendamaian yang ia lakukan, Yesus bukan mempersembahkan hewan yang dikorbankan, namun apa? Dirinya sendiri ia korbankan di kayu salib. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan sebagai berikut. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan apa? Dengan sempurna. Dikatakan apa? Menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia, oleh Kristus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mana saudara, mulai mual-mual saudara? Kan makanya tadi saya bilang ini firman Tuhannya agak berat saudara, ya kan? Tapi ini harus dipahami. Karena ini berasal dari Alkitab itu sendiri. Siapa pribadi Yesus itu? Ya. Dia adalah Mesias. Dia adalah imam besar. Kalau imam besar manusia butuh sesuatu untuk dikorbankan demi memperdamaikan dia dengan Allah. Lalu supaya dia bisa membawa umat untuk berdamai dengan Allah. Kristus tidak seperti itu. Karena Kristus bukan manusia biasa. Dia adalah pribadi yang sempurna. Oleh karena itu cukup satu kali saja di atas kayu salib ia mempersembahkan darahnya sendiri. Anda dan saya
bisa datang kepada Allah Bapa. Makanya saya suka kalimat, ya kan? Gimana sih? Saya kok lupa jadinya. Tidak ada yang seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya jelas. Karena dialah sang perantaranya. Enggak akan bisa, saudara. Ingat, Allah itu kudus. Manusia adalah pribadi yang berdosa. Kekudusan Allah itu membuat kita itu tidak akan bisa dekat kepada Allah. Karena kita manusia berdosa. Itulah butuh sang perantara. Sang Mesias, sang imam besar. Dialah pribadi Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan yang sejati. Ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, maka jalan untuk menuju kepada keselamatan yang sejati hanya ada satu jalan, yaitu hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Kalau saudara belum pernah ke Bali, nggak tahu Bali, Anda memerlukan siapa? Anda memerlukan siapa? Siapa? Guide. Kenapa memerlukan guide? Karena guide tersebut tahu daerah tersebut, tahu lokasi manapun. Kalau Anda mau ke Bali, Anda mempercayakan hidup Anda kepada orang yang tidak pernah ke sana. Itu sama aja Anda orang sesat membawa orang yang tersesat. Benar tidak? Untuk menuju ke rumah Bapa, ya hanya orang yang berasal dari sana yang bisa membawa Anda ke sana. Kalau orang yang tidak pernah dari sana, bagaimana mungkin bisa membawa Anda ke sana? Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya nggak tahu tanah Jawa. Bang Melki tahu tanah Jawa. Tentu saya harus minta ikut dia. Kenapa dia yang tahu jalan-jalannya? Demikian juga dengan Kristus. Dia yang tahu. Dia yang mengerti. Dia berasal dari sana, saudara. Jadi dia yang bisa membawa saudara. Nggak bisa ada yang lain. Ya, yang lain tuh nggak pernah dari sana, nggak berasal dari sana. Bagaimana mungkin bisa membawa Anda? Amin. Sederhananya begitu, saudara ya. Untuk menuju kepada keselamatan yang sejati hanya ada satu jalan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai Kristus atau Mesias sejati, yaitu juru selamat dunia dan sebagai sang imam besar yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam segala keadaan, mari kita memfokuskan hidup kita kepada arah yang tepat, yaitu kepada Allah. Memfokuskan perhatian kepada Allah yang sejati melalui beribadah kepadanya. Dan itulah beribadah sebagai para penyembah yang benar. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada satu cerita tentang anak dari mantan Presiden Amerika Serikat John Kennedy Jr. ya. Satu kali ia hendak pergi ke acara pesta perkawinan dari sepupunya ya gitu. Dia mengendarai suatu pesawatnya lupa apa saya namanya itu ya. Dan dia ketika mengendarai itu ya saudara untuk pergi ke tempat pesta sepupunya, ternyata dalam keadaan yang seperti itu ketika sedang berada di udara saudara, ternyata sedang ada badai ya saudara. Jadi suasana gelap ya, sedang kacau begitu, pokoknya sedang mengalami cuaca yang tidak baik begitu ya. Nah di dalam keadaan yang demikian, yang seorang pilot lakukan harusnya tetap memfokuskan dirinya kepada instrumen yang ada di pesawat, seperti jarum penunjuk arah, letak ketinggian, kan begitu. Tetapi yang bersangkutan tidak memfokuskan dirinya kepada instrumen-instrumen yang ada di kokpit pesawat. Sebaliknya dia memfokuskan pada keadaan yang ada di sekitarnya.
kepada kabut yang gelap, angin yang kencang, awan yang gelap tersebut. Sehingga sebagai akibat dia tidak memfokuskan dirinya kepada instrumen yang ada di kokpit, dia memfokuskan dirinya kepada keadaan yang di sekitar. Sehingga sama seperti kalau saudara mungkin kita matikan lampu ini semua, saudara berdiri di sini, kita matiin lampu ini semua, nggak ada cahaya. Bisa saja saudara menjadi salah arah, ya kan? Bisa jadi harusnya tujuan saudara pintu, tapi bisa jadi saudara bukannya mendekat pintu, saudara malah tak kemana kan gitu ya. Nah demikian juga yang sama yang bersangkutan. Karena dia tidak melihat instrumen di kokpit, dia malah fokus ke keadaan di sekitar, itu kan sama seperti di udara saudara. Di udara mana tahu saudara itu posisinya sedang naik, posisinya sedang turun, atau belok kiri atau belok kanan. Itu semua karena tahunya dari apa? Instrumen yang ada di kokpit. Tapi dia tidak mengarahkan fokusnya pada instrumen itu, dia memfokuskan pada keadaan yang di sekitar. Sehingga ketika dia mempilot atau membawa pesawat tersebut, dia hanya berdasarkan kepada yang di sekitar. Dia merasa itu sudah naik pesawatnya. Ternyata keadaannya tidak demikian. Justru pesawat yang ia tumpangi bukan sedang naik, tetapi sedang menungkik tajam. Dan sebagai akibat, pesawatnya pun terhempas di lautan, hancur berkeping-keping. Itulah suatu kisah bagaimana kalau kita memfokuskan diri kepada keadaan yang di sekitar, bukan kepada instrumen yang sudah dipersiapkan. Kita bisa spesial disoriented, salah mengartikan saudara. Sebagai akibat bukannya selamat, malah cilaka. Amin Bapak Ibu. Demikian juga fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan di sekitar Anda yang senantiasa berubah. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Itu yang membawa kebahagiaan yang sejati. Jangan berfokus kepada masalah yang ada di sekelilingmu. Jangan memberi perhatian yang penuh kepada setiap kesukaran penderitaan yang ada di sekelilingmu. Fokuslah kepada Tuhan. Engkau akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Engkau sampai pada tujuan yang benar. Tetapi kalau engkau memfokuskan, memusatkan perhatianmu, sama seperti John F. Kennedy Jr. tadi, yang memusatkan perhatiannya kepada keadaan di sekitarnya, sebagai akibat bukannya selamat, malah cilaka. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita terlalu memfokuskan kepada kehidupan yang ada sekeliling kita, masalah yang datang silih berganti, itu tidak akan membawa kita kepada kemenangan, tetapi justru bisa membawa kita kepada kehancuran. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Satu pelajaran yang sangat penting kami pelajari pada hari ini, bahwa Engkau Yesus satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Di dalam karyamu sebagai Sang Mesias, yakni untuk menyelamatkan kami dari ikatan dosa, membebaskan dari ikatan dosa, membebaskan kami dari hukuman dosa. Sebagai Sang Imam Besar yang menjadi perantara yang berdamaikan kami dengan Allah, dengan memberikan darah-Mu sendiri sebagai korban tebusan. Dan itu semua menunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi yang maha berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan membebaskan umat-Mu. Tidak hanya bangsa Israel, tapi seluruh orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hari ini kami belajar pentingnya untuk hidup dengan fokus yang benar, yakni hidup sebagai penyembah-Mu ya Tuhan. Maka kami akan mengalami seperti yang dialami oleh perempuan Samaria yang berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Ketika ia terlalu memfokuskan hidupnya kepada keadaan di sekitarnya, dengan berubah-ubah berganti pasangan, ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika ia memfokuskan diri menjadi penyembah Allah yang benar, ia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Seperti yang Engkau sampaikan Tuhan, kami akan menerima air hidup yang terus memancar sampai kepada kekekalan. Itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi, yang dialami oleh orang yang hidupnya
menyembah Allah, berfokus kepada Allah. Kami mau itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup kami dikacaukan oleh keadaan di sekitar kami. Keadaan di sekeliling kami yang senantiasa berubah-ubah. Hidup di dalam segala kesukaran, kekacauan. Kami mau hidup hanya berfokus kepada Tuhan. Sehingga kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita akan selalu senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar apa yang menjadi pusat perhatian kami akan menentukan keadaan kami, keadaan hidup kami, keadaan hati dan pikiran kami. Hari ini kami belajar pentingnya untuk hidup berfokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Put your hands together, come on.